Halo semuanya, selamat siang Bu Riasti dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang anggaran produksi pada mata kuliah penganggaran. Untuk itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ikomang Ariana, selanjutnya ada Inyoman Ari Krisnayadi, lalu ada Dewa Ayu Rai Sri Motami, selanjutnya ada Kadek Heni Kristiani, serta ada Niwayan Lantari. Anggaran produksi. Sub pembahasan pada materi ini, yang pertama ada pengertian dan anggaran manfaat produksi, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi anggaran produksi, serta ada ilustrasi penyusunan anggaran produksi. Yang pertama ada pengertian dan manfaat anggaran produksi. Anggaran produksi adalah rencana perusahaan untuk menghasilkan produk perusahaan dalam jumlah sesuai dengan kebutuhan penjualan dengan mempertimbangkan jumlah persediaan awal dan akhir periode tertentu. Lalu ada manfaat anggaran produksi. Anggaran produksi berguna untuk yang pertama, menunjang kegiatan penjualan, lalu mencegah tingkat persediaan barang jadi yang sewaktu-waktu diminta oleh konsumen, serta ada mengendalikan kegiatan produksi agar dapat menciptakan harga pokok produksi yang serendah-rendahnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan melakukan presentasi rekaman saya terkait faktor yang mempengaruhi anggaran produksi. Anggaran produksi seperti dihitung berdasarkan anggaran penjualan, menentukan anggaran penggunaan bahan, anggaran pembelian bahan, anggaran biaya tenaga kerja langsung, dan anggaran biaya overhead pabrik. Di mana perencanaan dan penjadwalan produksi adalah tugas pabrik yang menyangkut penentuan jumlah barang yang diproduksi dan penentuan waktu produksi. Oleh sebab itu, faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran produksi adalah sebagai berikut. Pertama ada rencana penjualan yang tertuang dalam budget penjualan. Yang kedua adalah kapasitas mesin dan tenaga produksi yang tersedia serta kemungkinan keluasan. Yang ketiga ada tenaga kerja yang tersedia. Yang keempat ada modal kerja yang dimiliki perusahaan. Fasilitas-fasilitas lain yang berkaitan dengan kegiatan produksi. Ada kebijakan perusahaan di bidang persediaan barang jadi, dan yang terakhir ada kebijakan perusahaan dalam penetapan pola produksi selama periode yang akan datang. Nah, di mana selain faktor-faktor tersebut ada juga faktor internal dan eksternal dalam penyusunan anggaran produksi. Yang pertama adalah penjualan tahun lalu disediakan sebagai patokan. Yang kedua adalah kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan harga jual, tenaga kerja yang dimiliki perusahaan, modal kerja yang dimiliki perusahaan, dan kebijakan perusahaan yang dimiliki perusahaan di bidangnya masing-masing. Yang berikutnya ada faktor eksternal yang terdiri dari persaingan, tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat penghasilan masyarakat, tingkat pendidikan masyarakat, tingkat penyebaran masyarakat, kebijaksanaan pemerintah, dan yang terakhir ada keadaan perekonomian internasional maupun nasional dan kemajuan ekonomi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan ke saya. Baik, di sini akan melanjutkan pembahasan ke sub ketiga, yaitu ilustrasi penyusunan anggaran produksi, yang dimana menggunakan 4 cara sebagai berikut. Yang akan saya bahas yaitu poin pertama, mengutamakan stabilitas produk. Poin A, satu macam produk, yang dimana saya menggunakan ilustrasi sebuah perusahaan dengan jualan pada triwulan pertama 43 botol, yang kedua 45 botol, ketiga 47 botol, dan yang keempat 47 botol, dengan total setahun 182 botol. Ya, dengan sediaan produk jadi awal sebanyak 13 botol dan sediaan produk jadi akhir 15 botol. Maka anggaran dapat disusun sebagai berikut. Dengan anggaran produk tiap triwulan 184 dibagi 4 dengan yaitu 46 botol di setiap triwulannya. Berikut adalah tabel 1.1 rincian anggaran produk. Lanjut ke bermacam produk, ilustrasi perusahaan kecap ASI dengan data pada tahun 2016 sebagai berikut. Lalu untuk taksiran sediaan produk jadi awal dan produk jadi akhir, totalnya 10 botol sediaan awal dan 15 botol sediaan akhir. Berikut adalah tabel anggaran jualan perusahaan pada tahun 2016. Lanjut, bila tidak terdapat sediaan produk dalam proses awal dan akhir, maka disusun anggaran produk sebagai berikut, di mana anggaran produk tiap triwulan 187 bagi 4, yaitu 46,75 dibulatkan 40 botol, maka ada kekurangan 27 botol yang dimana ditambahkan pada triwulan 2, 3, dan 4 yang memiliki tingkat jualan tertinggi yang mendapatkan tambahan 9 botol, maka produk jadi setahunnya 187 botol. Lalu ini merupakan rincian produknya. Triwulan pertama totalnya 40 botol,
jualan kecap triwulan 2, 3, dan 4 totalnya 139 botol, dan rincian produk triwulan 2, 3, dan 4 masing-masing sebagai berikut dengan total 49 botol. Berikut adalah tabel 1 dari 4 merupakan rincian anggaran produk sesuai dengan daerahnya masing-masing dengan total produk jadi 187. Sekian dari pembahasan saya. Terima kasih. Masih diulang-ulang lagi Dina. Enggak. Baik, perkenalkan, nama saya Enyo Manari Krisnayadi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai penyusunan anggaran produksi dengan mengutamakan stabilitas sediaan. Untuk satu macam produk, di sini telah dijelaskan contoh, yaitu perusahaan kecap asli produksi satu jenis produk dan jualan yang dianggarkan tahun 2016 sebagai berikut: triwulan 1, 2, 3, dan 4, sehingga menghasilkan 182 botol untuk satu tahun. Hal yang pertama harus dilakukan yaitu menentukan tingkat produksi setahun untuk tahun 2016, yaitu sebagai berikut, di mana jualan ditambah sediaan akhir dikurangi sediaan awal akan mendapatkan produk jadi sebesar 182 botol. Yang kedua yaitu menentukan perkiraan besarnya persediaan awal dan akhir tahun. Persediaan awal tahun 2016 dianggarkan sebanyak 10 botol dan akhir tahun 2016 dianggarkan sebanyak 13 botol, sehingga ada selisih 3 botol. Selisih 3 botol tersebut dibagi 3 yang kemudian menghasilkan 1 botol. Berarti sediaan awal tiap triwulan ditambah 1 botol, kecuali sediaan triwulan 1 dan sediaan akhir triwulan 4 yang tidak boleh ditambah atau dikurang. Berikut dijelaskan pada tabel. Jualan ditambah sediaan akhir mendapatkan produk siap dijual yaitu 195 botol dan dikurangi sediaan awal sebanyak 10 botol menjadi 185 botol. Untuk bermacam produk, di sini dijelaskan 3 macam produk yaitu kecap sedang, manis, dan asin. Di mana rencana sediaan tahun 2016 selisih antara awal dan akhir kemudian dibagi 3 sehingga mendapatkan 1,00,67 dan 1,67. Bila anggaran produk setahun disusun secara triwulan, maka selisih yang dibagi 3 tersebut ditambah pada sediaan awal tiap triwulan kecuali sediaan awal triwulan 1 dan sediaan akhir triwulan 4. Dapat dijelaskan pada tabel, di mana jualan untuk setahun kecap sedang 92 botol, kecap manis 54 botol, dan kecap asin 36 botol, sehingga total menjadi 182 botol. Dan sediaan akhir yaitu sebesar 15 botol ditambah kemudian akan menghasilkan kebutuhan yaitu sebesar 197 botol. Kemudian dikurangi sediaan awal sebesar 10 botol sehingga produk jadi selama 1 tahun yaitu sebesar 187 botol. Sekian presentasi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang gabungan antara stabilitas produk dengan stabilitas sediaan. Langsung saja ke contoh soal pada perusahaan yang memproduksi satu macam produk selama tahun 2016 yaitu sebanyak 182 botol. Berikut adalah tabel perusahaan tersebut yaitu tingkat jualan dalam setahun sebanyak 182 botol, produk siap dijual sebanyak 197 botol, di mana tingkat jualan setahun sebanyak 182 botol ditambah sediaan akhir pada triwulan keempat yaitu 15 botol. Untuk produk jadi dalam setahun yaitu sebanyak 187 botol yang didapat dari produk siap dijual sebanyak 197 botol dikurangi sediaan awal sebanyak 10 botol. Selanjutnya disesuaikan dengan keperluan manajemen. Langsung saja ke contoh soal, teman-teman bisa lihat pada slide contoh soalnya. Dengan menggunakan tingkat sediaan akhir tampil pada titik 10 berarti manajemen menghendaki putaran sediaan. Teman-teman bisa melihat pada slide cara penghitungan untuk triwulan 1, 2, 3, dan 4. Untuk rumus tingkat putaran sediaan dihitung dengan rumus putar sediaan produk jadi yaitu jualan per rata-rata sediaan produk jadi. Untuk putar sediaan produk jadi yaitu dengan rumus sediaan produk jadi awal plus sediaan produk jadi akhir per 2.
Berikut adalah tabel 1.10 tentang perusahaan kecap ASI anggaran produk tahun berakhir hingga 1 Desember 2016, yaitu tingkat jualan dalam setahun sebanyak 182 botol. Produk siap dijual sebanyak 195 botol yang didapat dari tingkat jualan setahun sebanyak 182 botol ditambah sediaan akhir pada triwulan keempat yaitu 13 botol. Untuk produk jadi dalam setahun itu 185 botol yang dapat dari produk siap dijual sebanyak 195 botol dikurang sediaan awal sebanyak 10 botol. Sekian pemaparan materi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kurang dalam penyampaian materi. Terima kasih.